Halo guys, kita akan review si Tigo 8 ini. Tigo 8 1,6 turbo cc. Jadi dia sudah menggunakan turbo dan sudah menggunakan pelak yang 18 atau ring udah menggunakan 18 ya guys. Tigo 8 ini juga dilengkapi dengan sunroof, electric seat, sudah menggunakan power back door di bagian tipe comfort, di bagian tipe premiumnya. Kalau di comfortnya dia nggak ada sunroof ya guys ya. Jadi dia sudah lengkap dengan elektrik, sudah turbo, AC-nya dual zone. Nah, gimana keseruannya? Yuk, kita review si Tigo 8 Premium. Akan coba jelasin ke kalian tentang Tigo 8 yang premium ini guys. Yang pertama, kita udah electric seat dan kita juga udah lumbar sport ya. Sampai ke penumpang juga dia udah electric seat. Kecuali dia di TV Comfort. Kalau di TV Comfort dia electric seatnya hanya di bagian drivernya aja. Kalau di bagian penumpang kita masih menggunakan manual kalau untuk seat. Nah di sini juga kita udah bagasinya udah elektrik, terus kita juga udah menggunakan premium Sony atau speaker kita gunakan untuk Sony guys. Nah di sini juga bakal ada adasnya sepertinya di sini. Kalian bisa ke sini. Nah, nanti kalian cari di bagian intelligent key ini untuk pengaturan kunci jika kalian matiin semua. Jadi kalian kalau bawa kunci atau kalian mendekat itu tidak membuka otomatis. Jadi kalian harus menggunakan key-nya itu secara manual atau menekan langsung di bagian sini. Di bagian sini nanti kalian tekan itu akan mengunci otomatis, guys. Terus untuk adasnya kita ada di bagian sini. Di sini ada beberapa adasnya itu kurang lebih dari 10 ya. Jadi ini untuk adasnya dari si Tigo 8. Jadi ini banyak juga. Nanti kalian bisa coba sendirian, bisa datang test drive atau menghubungi Andri di nomor di bawah. Jadi kalian bisa dapetin promo-promo menarik di Tigo 8 ini. Kita itu udah dual zone. Jadi kalian bisa mengatur sebelah kanan, sebelah kiri juga. Caranya kalian ada di bagian layar yang di sini, di dekat transmisi ini. Kalian bisa sentuh aja. Ini untuk blower ya. Kalian bisa sentuh. Nanti di scroll, ditarik ke atas untuk menaikkan si suhu dari blowernya. Nah, kalau yang ini untuk pengaturan suhu. Jadi ini bisa dinaikin, bisa diturunin, langsung ditekan aja seperti ini ya. Ini untuk pengaturan di bagian drivernya. Jadi kalian nanti atur semau kalian, kalian bisa atur. Jadi kalau contohnya dari sisi penumpang itu terlalu dingin dan kalian ngerasa sama dingin, jadi kalian bisa atur lewat sini. Itu nanti kalian bisa naikin aja ke atas ini. Itu untuk atur di dual zone AC. Bisa dari sini juga ini untuk naikin si suhu di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini untuk naikin blower. Nah, seperti itu kipas ya. Nah, kalian bisa turunin juga dengan scroll ke bawah. Atau di bagian sini juga bisa. Kalian tinggal tekan seperti ini. Nanti dia akan naik turun. Gitu. Ini juga bisa AC udah sampai ke row ketiga atau baris ketiga. Nanti caranya kalian tinggal tekan di sini aja. Nanti tekan rear yang AC belakang itu akan nyala di bagian sebelah kanannya. Situ udah ada AC pengaturan untuk mengecilkan dan membesarkan dari si AC-nya. Nanti kalau mau matiin tinggal matiin aja. Tinggal ditekan di bagian powernya. Seperti itu. Nanti kalau dia di bagian auto itu akan blowernya akan kencang. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian drivernya ini kalian juga bisa menggunakan di sini untuk si bagian media. Contohnya ini buat naikin volume. Ini buat ngangkat telepon. Kalau ini untuk nge-reject si telepon yang masuk. Nah, ini untuk nge-mute seperti ini. Nanti dia akan nge-mute seperti ini langsung. Jadi dia otomatis ke-mute kalau kalian tekan di sini. Tapi kalau ini adalah voice comment dari si Cherry. Jadi kalian tinggal tekan seperti ini. Nah, dia nyaut seperti itu. Atau kalian juga bisa menggunakan dengan metode voice comment yang kalian ucapkan sendiri. Contohnya, "Hello Cherry, I'm listening. cancel." Okay, cancel. Nah, itu adalah tipikal voice comment yang kalian kalau nggak mau tekan dari sini.
Terus di sini ada power, ada media juga, ini untuk hazardnya di tengah sini. Ini untuk back home, jadi kalian tinggal back home seperti ini. Terus yang ini ada bagian dari si kamera 360. Kamera 360 kalau kalian kondisi lagi dalam parkir atau kalian jalan di bawah 30 km, dia akan bisa hidup. Tapi kalau dia di atas 20, itu biasanya dia nggak mau hidup, guys. Nah, ini adalah si kamera 360 dari Tigo 8. Nah, ini adalah kamera depan. Cara ngaturnya gimana? Kalian tinggal pencet ke sini di bagian view. Nah, ini dia kamera 360-nya. Kalian bisa putar seperti ini di bagian layar. Kalian tinggal bisa putar-putar seperti ini. Nah, kalau kalian tidak mau putar, terlalu ribet, kalian tinggal tekan di bagian sini, kalian tekan mobilnya, nanti kalian cari sisi yang kalian mau tentukan. Atau kalian dari belakang, atau kalian dari samping kanan kah. Nah, nanti dia muncul seperti ini, guys. Seperti itu. Itu adalah si kamera 360 dari Tigo 8. Atau kalian juga bisa klik dengan phone wide view. Jadi dia bagian kamera depan, dan rear wide view itu adalah di bagian belakangnya seperti ini. Terus di sini juga ada mode untuk berkendara. Kalau di Tigo 8 yang premium itu kita ada 3 mode. Ada sport, eco, sama normal. Jadi itu adalah mode-mode yang ada di Tigo 8. Kemudian di bagian kiri setir yang ini adalah bagian-bagian dari pengaturan si ADAS, guys. Atau untuk si pengaturan mobil, contohnya kayak ini untuk limit dari kilometer. Kalau kita lagi ngikutin mobil depan gitu atau pakai ACC, ini bisa kalian atur sendiri. Tuh. Itu, guys. Nah, kemudian di bagian sini ini ada untuk membuka sunroof. Ini untuk sunshine-nya. Seperti ini. Nanti akan otomatis kebuka, atau enggak kalian langsung tutup aja. Itu juga bisa. Dan ini untuk sunroof-nya. Nanti sunshine-nya kebuka, baru sunroof-nya kebuka. Nanti nutupnya juga sama. Kalian tinggal dorong ke depan aja. Nah, gitu. Nah, di sini ada lampu untuk membaca atau lamp read. Nanti ditekan aja, dia akan hidup seperti ini. Kalau sebelah kiri ada di sini juga. Seperti itu. Terus ini fungsinya untuk kalau kalian lagi buka pintu, nanti lampu di sini akan nyala. Jadi kalau pintunya kebuka, dia nyala. Nah, itu kan gua lagi buka pintunya nih. Lagi gua buka pintu, nah dia akan otomatis nyala, guys. Jadi kalian tidak perlu ngecek udah rapat atau belum, tapi tanpa dari sini pun kita bisa lihat di bagian mobil sini. Nah, di sini. Nah, ini kan gue buka nih. Kalau gue tutup seperti ini kan dia nggak kencang. Jadi kalian akan dikasih tahu dari sini bahwa mobil belum terkunci atau pintu sebelah kanan driver belum terkunci. Seperti itu. Nanti akan dikasih tahu di bagian mana aja yang belum terkunci atau mana yang belum rapat. Jadi kalau dia udah seperti ini, kalian bisa lihat di bagian sini. Ini di atas kilometer. Itu akan dikasih tahu entah itu bagasi, pintu kiri kanan atau pintu belakang kiri kanan, itu akan dikasih tahu seperti di sebelah sini, guys. Ini adalah pengaturan atau pemberitahuan bahwa si mobil ini belum tertutup rapat di bagian pintu sebelah kanan. Nah, dia akan hilang. Jadi itu artinya pintunya sudah ditutup secara rapat dan sudah aman. Seperti itu. Nah, untuk kunci pintunya itu juga bisa langsung dari sini. Nah, dia akan kukunci otomatis semuanya. Terus kalau kalian mau buka juga kalian bisa buka dari sini seperti ini. Atau kalian kalau dalam kondisi kekunci seperti ini, kalian bisa buka di bagian pintu itu, kalian buka 2 kali. Nanti dia akan ngebuka otomatis. Baik di sebelah kiri, sebelah kanan, belakang, itu sama aja, guys. Jadi kalian kalau pintunya lagi kekunci dalam kondisi mobil kebuka, maksudnya dalam mobil nyala seperti ini kan gue nyala ini. Itu kalian bisa buka 2 kali kalau kondisi pintunya dalam kondisi kekunci. Nah, jadi itu bisa kalian buka secara manual dengan klik atau ngebuka ini secara 2 kali. Dengan cepat juga bisa. Nah, itu langsung kebuka dia.
Itu guys. Atau di baris kedua itu udah digunakan AC seperti ini. Jadi AC-nya dia di bagian kiri kanan. Tapi pengaturannya kita sesuai yang di depan. Nah, di Tigo 8 ini kita juga udah dilengkapi dengan Apple CarPlay yang ini atau dengan Android Auto. Jadi kalian udah bisa menggunakan map dari HP atau menggunakan musik dari HP. Jadi dia langsung otomatis kesambung. Kalau di bagian Android Auto atau Apple CarPlay itu masih menggunakan kabel. Ya, belum bisa seperti yang lain seperti Tigo 8 CSA yang terbaru atau Omoda EV atau Gen 6. Itu kan dia kalau Bluetooth langsung bisa Android Auto langsung atau Apple CarPlay langsung. Kalau di bagian Tigo 8 ini, Tigo 8 ini masih menggunakan Apple CarPlay atau Android Auto yang menggunakan kabel gitu guys. Jadi nah, Tigo 8 ini juga kalau kalian masuk ke dalam gang atau berpapasan dengan mobil lain, ini bisa dilipat kata spionnya. Kalian langsung ke bagian sini. Nanti yang ini di bagian ini kalian tekan aja. Nanti dia akan kelipat otomatis. Atau kalian mau buka juga bisa, nanti ditekan kayak biasa aja, ditekan seperti biasa. Dan di sini juga dilengkapi sudah langsung kayak pengaturan spion. Kalau kalian ngatur di bagian sebelah kanan, kalian tinggal pindahin tuasnya ini ke bagian right. Terus kalian mau turun atau naik atau ke kiri atau ke kanan seperti ini. Coba kita tekan ke bawah ya. Kalau dia ke bawah langsung ke bawah seperti itu. Nah, terus kalau kanan, kalau ke kiri. Jadi kalau kalian mau ngatur di sebelah kiri, kalian juga harus pindahin nih si ruas ini ke kiri. Nah, nanti kalian tekan ke bawah, contohnya kita coba ke bawah ya. Nah, dia geser ke bawah guys. Seperti itu. Nanti kalau kalian takutnya kegeser, ke pencet atau gimana, nanti kalian tinggal tuasnya ini taruh di tengah. Nah, mungkin seperti itu dulu guys untuk penjelasan dari si Tigo 8 ini. Kalian bisa hubungi Andri jika kalian mau test drive, jika kalian mau pesan atau pembelian melalui cash kredit kita juga layani, atau di kredit 50-50 juga kita akan layanin. Sekian dari Andri. Karena kalian beli cherry, kalau kalian mau cari cherry, karena ada cherry, ingat Andri. DJ